Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Apa kabar kalian untuk hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tetap rajin belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, melangkah ke subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada pembelajaran 1, dengan muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, serta muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Yuk kita mulai belajar untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara menemukan informasi penting dari sebuah teks, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar hari ini diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Yuk kita mulai. Perhatikan gambar yang ada pada layar tersebut. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Berikut disajikan sebuah teks singkat mengenai kabut asap. Yuk kita baca bersama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan.
Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Pada teks tersebut, kita dapat menemukan informasi dengan cara mencermati teks dengan saksama. Setelah mencermati teks, biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks tersebut. Misalnya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Seperti yang ada pada contoh tabel di bawah ini. Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Dalam bacaan disajikan bahwa kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Dalam sebuah teks biasanya juga terdapat beberapa kosakata yang kita belum mengetahui artinya. Seperti pada contoh kata-kata di bawah ini. Pada teks terdapat kata kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Untuk mengetahui arti dari kosakata-kosakata sukar itu, kita bisa mencarinya dalam KBBI. KBBI kini sudah bisa di-download di HP kalian. Kalian bisa mendownloadnya lewat aplikasi Play Store, yaitu KBBI edisi 5. Yuk kita bahas satu persatu kosakata tadi. Kabut adalah uap air yang berkondensasi yang melayang di dekat permukaan tanah. Kondensasi adalah perubahan benda gas menjadi benda cair pada suhu di bawah titik embun. Asap merupakan uap hasil pembakaran. Pencemaran adalah suatu proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik itu negatif atau positif. Iritasi berarti gangguan. Kawasan adalah daerah yang mempunyai ciri tertentu. Bisa berupa tempat tinggal, pertokoan, atau industri. Nah, baiklah anak-anak, dari bacaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa udara yang tercemar tentu sangat mengganggu pernapasan manusia. Nah, salah satu penyebab dari pencemaran itu adalah timbunan sampah. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Sampah yang menumpuk tentu sangat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu, ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus kita terapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Kurangnya tanggung jawab terhadap sampah dapat mengakibatkan kerugian. Membuang sampah sembarangan di jalan, sungai, atau selokan dapat membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan juga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satu cara untuk mengelola sampah yang ada di lingkungan kita adalah dengan melakukan daur ulang. Dari beberapa sampah tersebut, kita dapat mengolahnya menjadi beberapa barang kerajinan, antara lain menjadi bunga, menjadi mainan mobil-mobilan, ataupun menjadi tempat pensil, dan lain-lain. Selain bermanfaat bagi lingkungan, tentunya dari kerajinan tangan tersebut juga bisa menghasilkan uang. Banyak kok pengusaha-pengusaha sukses yang menjadi pengelola sampah dengan melakukan daur ulang.
Nah, jika kita menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, tentu hal ini akan berdampak positif bagi lingkungan kita. Lingkungan yang bersih diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat merasa nyaman tinggal di lingkungan yang bersih. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus melaksanakan kewajibannya menjaga kebersihan. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan nyaman, aman, dan sejahtera. Kondisi berikut merupakan contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan masyarakat. Antara lain, lingkungan menjadi bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian, serta kehidupan masyarakat yang harmonis. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini, jangan lupa ya kalian mengerjakan latihan soal yang ada pada buku kalian. Sebelum mengerjakan latihan soal, pastikan terlebih dahulu kalian sudah memahami materi pembelajaran kita hari ini. Kalian juga bisa membuka kembali buku kalian. Selamat mengerjakan. Go, go, go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tentu bertambah lagi ya ilmu kita untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, terima kasih kalian sudah mendengarkan dan menyimak materi kita untuk hari ini. Terus semangat belajar ya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.